Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan sebuah magic arm yang aku bisa rekomen ke semua orang. Pertama-tama, yes, kita ada di studio baru. Ini belum selesai bebenah, makanya ini raknya masih kosong banget ya. Ini masih ngetes juga posisi-posisi lighting, jadi ya ini masih nyoba-nyoba lah. Ya, sekalian aja nge-review singkat satu barang mantep ini ya. Yang belum familiar sama magic arm, bisa dibilang ini salah satu aksesoris wajib di videografi lah. Karena kita bisa pasang aksesoris, terus kita bisa posisiin dengan leluasa banget. Tergantung magic arm, tapi kita bisa pasang ini ke kamera, lighting, microphone, dan segala macam lah. Di tempat-tempat yang aneh, apalagi kalau kita gabungin sama super clamp gitu. Yang kita sebut magic arm itu ya sebenarnya bagian tengahnya ini aja ya. Ujung-ujungnya mounting pointnya itu ya bisa beda-beda, tergantung ada yang cold shoe, ada yang 1/4 atau 1/8 screw inch, ada yang NATO clamp, ya macam-macam deh pokoknya. Mungkin kita mulai dari ngebahas beberapa magic arm yang aku pernah pakai. Dari yang paling murah, ini magic arm dari Small Rig. Yes, ini magic arm juga walaupun kecil banget, dan aku sangat nggak ngerekomen magic arm ini. Ini tuh lemah banget. Dia bilang maksimum payloadnya tuh 1 kilogram, tapi aku pakai untuk ngangkat monitor 5 inch yang di bawah 1 kilogram jauh, sekitar 300-400 gram gitu, itu pun agak pas-pasan kuatnya. Jadi biasanya kalau emang perlu banget pakai magic arm ini, biasanya aku bakal pasang 2 magic arm ini ke satu alat yang sama tersebut. Jadi satu alat itu ditopang sama 2 magic arm kecil ini. Memang ini murah banget, tapi overall nggak rekomen, mending ditabung dulu lagi duitnya. Berikutnya dari Small Rig juga, yang ukurannya 7 inch kalau nggak salah ya. Pokoknya yang bentuknya kayak begini. Kebetulan aku nggak punya, jadi nggak bisa nunjukin, tapi aku udah beberapa kali pakai. Dan ini bisa dibilang, ya aku nggak suka, tapi nggak suka juga. Sedang lah gitu. Itu kalau kepepet ya get the jobs done aja gitu. Rasanya tuh kayak nggak terlalu kuat. Ntar udah berapa lama tiba-tiba dia agak goyang, nanti kita perlu kencangin lagi. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, ya bisa aja. Jadi kebayang nggak ya menjalankan tugasnya tapi kayak kurang mantep gitu. Bisa jadi karena gerigi yang ngunci kedua armnya itu agak tipis banget, mungkin nggak terlalu kuat jadinya ya. Berikutnya ada magic arm dari Ulanzi. Yang ini aku highly recommend. Ujung satunya tuh NATO clamp, yang satu lagi 1/4 inch screw, dan ada safety screw-nya juga, kelihatan kan nih. Jadi di samping 1/4 inch screw ini ada safety screw-nya juga di monitor yang compatible, tapi kalau nggak pun dia bisa masuk gitu, jadi nggak mengganggu kalau dipasang ke aksesoris yang nggak ada safety screw-nya gitu. Oke? Dan jangan takut kalau belum punya naturalnya, karena pas kita beli udah included naturalnya, tapi ya naturalnya yang agak tebel ya, bukan yang slim profile gitu. Ini cukup kuat, kupakai untuk nopang monitor 7 inch pun nggak masalah. Kita coba aja ya. Kebetulan Cage FX30 yang kupakai ini sampingnya udah natural, jadi kita bisa langsung pasang, terus kita tinggal screw. Mantep ya. Kita coba pasang ke monitor 7 inch, dan bisa dilihat nih kita udah dapat pemuternya juga, jadi kita nggak perlu puter-puter monitornya, kita tinggal puter bautnya lewat sini aja. Karena kebetulan ini slotnya di samping, kita contohin pasang di samping dulu ya. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini dipasang monitor 7 inch pun ya kuat, nggak masalah. Ini kita pasang posisi begini, kita goyang-goyangin, nggak masalah, dia tetap kuat. Kita extend full pun, dia masih kuat juga. Ini cukup mantap. Magic arm ini bisa dibilang nggak terlalu mahal, udah pakai NATO clamp yang natural juga kita dapat. Overall ini highly recommended banget. Dan kalau nggak salah ini ada versi quick release-nya juga, dan itu pakai cold shoe mount kalau nggak salah. Tapi kurang lebih setipe sih, jadi beda mounting point-nya aja. Intinya barang-barang ini bakal aku taruh di bawah semuanya ya. Tapi seperti yang bisa dilihat, ya ini nggak terlalu fleksibel lah ya. Kita cuma bisa gerakin ini ke satu arah, terus ubah arah di ujungnya ini aja. Karena memang dia sistem ini double head gitu, bukan 2 arm gitu ya. Tapi sebenarnya ini cukup oke juga. Tapi kita masuk ke bintang utama kita. iFootage Spidercraft LT2 sampai 3.5. Jangan tanya kenapa nama barang yang begitu, nggak tahu juga. Ini bintang utama kita hari ini. Pas pegang tuh berasa kalau ini tuh mantep banget loh. Mulai dari build quality, skrup-skrup penguncinya, bahkan sampai ke gerigi yang ngunci. Ini gerigi yang nguncinya sih gede dan kuat banget, nggak main-main. Ini tuh rasanya kayak magic arm yang kita sekali beli aja dan nggak bakal rusak-rusak barangnya gitu loh. Kayaknya keburu hilang duluan deh kalau kita tipe yang ceroboh. Dan seperti yang tebak, ini kuat banget. Kita pakai ini aja langsung ya. Ujung satunya cold shoe, dan satunya lagi tuh screw 1/4 inch. Seperti kelihatannya ini memang berasa kokoh banget ya. Rasanya tuh benar-benar kokoh dan nggak goyang gitu loh. Dan ini kan cukup panjang ya, dan ada 2 armnya juga gitu ya. Selain double head, armnya juga 2. Jadi ini cukup fleksibel. Kita pengen taruh low profile kayak gini, ya ini nggak low profile juga, cukup low profile kayak gini bisa. Mau taruh kamera di samping gitu untuk shoulder mount gitu juga bisa. Tapi kalau itu mungkin harus pakai yang lebih panjang ya. Ataupun misalnya kameranya pengen ditaruh di tripod, jadi kita cuma butuh untuk bisa dilihat dengan lebih jelas. Jadi mau ditaruh tinggi begini, ini juga bisa. Dan rasanya benar-benar kokoh banget di semua posisi. Jadi ini benar-benar aman banget aksesoris-aksesoris yang kita pasangin di sini tuh. Dan kalau misalkan nggak ada slot cold shoe-nya, atau berasa cold shoe kayaknya kurang aman deh, ini bisa kita copot juga, dan kita dapet screw 1/4 inch lagi. Misalkan kita pasang screw 1/4 inch-nya di samping gini, lalu kita pasang lagi monitornya. Kita jadi bisa pasang dengan low profile banget begini misalnya.
ataupun pengen ditaruh di samping untuk shoulder mount. Ini desainnya jadi lebih proper ya. Jadi intinya ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dan paling pentingnya ini kuat banget. Sekali lagi demonstrasi, ini udah aku kencengin, aku coba lepasin. Ini kuat banget. Silahkan coba sendiri kalau nggak percaya. Jadi sebenarnya sebelum coba Magic Arm ini, mungkin karena kebanyakan cobain Magic Arm nggak jelas gitu ya, pengen yang murah-murah aja gitu, akhirnya aku jadi agak gimana gitu loh sama Magic Arm. Jadi nggak yakin gitu loh sama Magic Arm, dan akhirnya aku jadi sangat menghindari menggunakan Magic Arm. Tapi setelah pakai Magic Arm Spider Crab LT2 sampai 3.5 dari iFootage ini, kepercayaanku ke Magic Arm tuh udah pulih lagi. Karena kalau nggak coba ini tadinya ya mentok pakai yang kayak gini lah. Bukan menjelekkan yang ini juga mantap tergantung kebutuhan kita. Kalau nggak perlu yang segede dan sefleksibel ini ya ini juga oke. Jadi Magic Arm dari iFootage ini mantep banget sih. Overall sangat recommended buat yang lagi nyari Magic Arm yang kokoh, yang tinggal sekali beli dan nggak perlu gonta-ganti lagi. Ini tuh panjangnya sekitar 5,5 inch kalau nggak salah. Dan kalau berasa ini kurang gede, ada versi yang lebih gedenya lagi. Dan sebenarnya ada varian yang lebih premium lagi daripada ini, seri MA kalau nggak salah namanya. Spider Crab juga, yang itu tuh udah kayaknya lebih kokoh, pakai quick release system juga. Kebayang nggak sih? Yang ini aja udah kuat banget, apalagi yang versi premiumnya itu. Tapi menurutku yang seri LT ini tuh sweet spotnya sih antara harga dan kualitas, karena yang seri MA itu lompat harganya cukup jauh banget. Untuk dapat yang mulai proper aja kayak si Ulanzi ini, kita harus ngeluarin uang sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi untuk upgrade ke iFootage yang LT series ini, selisih harganya sekitar 500 ribuan, dan menurutku itu cukup oke. Selisih harga yang kita bayarin itu worth it banget. Dan bukan bermaksud bilang yang Ulanzi ini jelek ya. Kalau memang nggak butuh yang segede ini atau se-fleksibel ini juga, yang ini tuh udah cukup kokoh. Kayak yang tadi udah dilihat, dipasang ke monitor 7 inch pun udah cukup kuat. Jadi kalau budgetnya ada dan memang pengen yang premium banget ya, silahkan ambil yang MA series dari iFootage itu. Aku akan taruh link ke kedua Magic Arm yang dari Ulanzi dan iFootage ini beserta varian-varian mereka. Jadi silahkan dipilih sendiri aja, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.